Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semua dilindungi oleh Yang Maha Kuasa ya. Perkenalkan, saya Ira Ayu Kumalasari, mahasiswa Ilkom semester 4 UIN Sunan Ampel akan menceritakan problem yang terjadi selama masa pandemi virus corona ini. Jadi keluarga adalah kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia, di mana ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam berinteraksi dengan kelompoknya. Nah, aku punya adik. Sejak dia kelas 3 SD, dia sudah tinggal di pesantren. Itu pun atas kemauannya sendiri. Adikku ini termasuk anak yang lengket sama ibuku. Kemanapun ibuku pergi, dia itu mesti ikut. Lah, suatu ketika dia itu minta dibelikan sepeda ontel. Nah, setelah dibelikannya sepeda itu, ternyata karena dia memang anaknya mudah sekali bergaul dengan orang lain, akhirnya dia punya komunitas baru di lingkungan sekitar. Sejak saat itulah dia mulai tidak peduli dengan keluarganya. Dia lebih suka kumpul dengan komunitasnya sendiri. Terus pulang pun hanya untuk makan, tidur. Terus jarang sekali istilahnya mendengarkan nasihat orang tua atau orang lain. Terus kalau dibangunin juga susah. Hal tersebut itu apa? Hal tersebut itu berlanjut sampai akhirnya dia lulus SD, kemudian akhirnya pindah ke Jombang. Masih tetap berlangsung seperti itu, sehingga kita semua itu merasa stres ketika dia berada di rumah karena sikapnya yang tidak peduli. Diajak kumpul bersama itu juga gak mau, diajak makan bareng itu gak mau, terus diajak ke acara keluarga pun juga susah. Maunya dia itu malah kayak kumpul sama temennya gitu. Akhirnya untuk mengatasi problem ini, kami sepakat untuk melakukan pendekatan terhadap dia dengan cara mengajak dia bicara dengan baik-baik, terus bicara dari hati ke hati, curhat, menanyai dia, kayak sebagai teman lah, supaya dia tuh kayak merasa nyaman juga. Terus menasehati dia, terus merangkul dia juga, dan lebih banyak melibatkan dia dalam pekerjaan rumah seperti menyiapkan buka bareng, terus bersih-bersih rumah, terus olahraga bareng gitu. Alhamdulillah ada hikmah di balik pandemi ini. Ternyata sedikit demi sedikit ada perubahan dalam sikapnya yang tadinya cuek, tidak mau peduli dengan orang lain. Tapi sejak ada pandemi ini dia mulai berubah, karena kan memang semua aktivitas hanya bisa dilakukan di rumah. Memang kan anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja, jadi waktu untuk keluar bareng teman-temannya itu semakin berkurang dan lebih banyak untuk bersama keluarga. Jadi berubah berangsur-angsur baik, mulai peduli, mulai mau berkumpul bareng, bercanda tawa di depan televisi, terus mau sholat berjamaah, terus mau darusan bareng yang sebelumnya dia itu hanya darusan di kamarnya saja. Terus juga mau jadi imam ketika ayah ada jadwal imam di luar kayak di masjid gitu, terus akhirnya dia yang imami. Terus mau bantuin nyiapin berbuka puasa, sahur pun juga kadang menyiapkan juga. Dan banyaklah segi positif yang bisa kami dapatkan karena adanya pandemi virus corona ini. Jadi komunikasi dalam keluarga dapat disamakan dengan peran jantung dalam tubuh manusia. Sama seperti jantung yang memompa darah ke seantero tubuh, komunikasi juga memompa kehidupan ke seantero keluarga. Jadi pertimbangan kesehatannya keluarga bisa dimengerti dari komunikasi sehat dalam keluarga tersebut. Jadi begitulah cerita problem yang saya alami. Sekian dan terima kasih. Sampai
Jumpa teman-teman.